Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go Mamang. Halo Mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, untuk kondisi market hari ini, aduh, mata gua perih yang lihat market karena udah wah kebakaran lagi nih ya. Bitcoin sekarang berharga di 29.954 dolar dan dia turun 5 persenan. Ethereum di 1.827 dolar dan dia pun sama nih turunnya 5 persenan. Luna turun 8%, Luna Classic juga turun 8 persenan, BNB 4%. Wow. Ini rata-rata turun ya, rata-rata turun nih. Ini ada yang hijau web dan mana nih, nah, dan Anchor Protocol atau ANC ya yang naik. Nah, yang selebihnya ini rata-rata aduh merah ya, jadi perih banget sini. Agak sedikit jantungan juga ngelihat market. Tetapi gua nggak khawatir ya kalau untuk gua pribadi karena ya namanya market fluktuatif ya. Aset kripto itu naik turun udah biasa lah. Di saat market seperti ini ya kita nggak perlu khawatir juga gitu ya. Dan untuk gua pribadi gua tidak akan pernah meng-cut loss aset gua. Jadi gua bodo amat ya. Dan di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi gua tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin ataupun token yang gua bahas. Dan gua pun di sini sangat transparansi ya. Apapun informasinya dari manapun sumbernya yang sudah gua rangkum, yang sudah gua cerna terlebih dahulu dan gua tuangkan, gua sajikan kepada kalian sebagai mamang-mamangku ya. Jadi gua tidak ada unsur puder juga, tidak ada unsur untuk FOMO ya. Dan apabila menurut kalian cara menyimpulkan gua itu salah gitu ya, tolong kalian dior sendiri ya. Kalian riset lagi, kalian buka artikelnya, kalian teliti sendiri-sendiri ya. Jadi seperti itu. Gua tidak sama sekali untuk ada tujuan apapun. Enggak ada gunanya juga gitu buat gua untuk jadi puder ataupun menjadi FOMO gitu ya. Karena setiap manusia itu mempunyai haknya masing-masing ya. Intinya seperti itu. Kalian mau membeli ya silakan karena itu hak kalian gitu. Kalian mau menjual pun ya silakan, itu hak kalian. Intinya kalian beli apabila kalian ingin membeli salah satu koin ataupun token, gua rasa menggunakan uang dingin ya. Jadi gunakanlah uang dingin. Apabila kalian ingin meng-cut loss-nya itu pun harus dipertimbangkan juga gitu. Kalian lihat secara keseluruhan, lihat juga dari informasi-informasi yang beredar ya. Intinya seperti itu. Oke, jadi langsung saja. Di sini gua bakalan ngebahas koin Shiba Inu nih ya. Oke, nah ini koin Shiba Inu sekarang itu dia turun 5,57% dan kemarin baru saja dia diterima di Travala ya. Jadi dia sudah bisa digunakan sebagai pemesanan sport car atau mobil-mobil mewah. Wow, luar biasa ya, dimana sebelumnya itu dia ditinggalkan oleh pendirinya yang bernama Ryoshi. Ya, tetapi gua sendiri gua tetap yakin dengan koin Shiba Inu karena Ryoshi itu secara garis besarnya ya menurut gua dia mengikuti langkahnya dari Satoshi Nakamoto. Kira-kira seperti itu karena tidak ada angin dari barat, angin dari timur, tiba-tiba dia cabut gitu ya. Dan cabutnya itu hanya dari sosial medianya aja. Itu menurut asumsi gua ya, opini gua pribadi. Kalau dari mamang-mamangku mempunyai pendapat, itu silakan tuliskan di kolom komentar. Dan kemarin juga Shiba Inu dari segi holdersnya itu meningkat sebanyak 23.000 lebih. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi bisa dibilang itu hilang satu tumbuh 23.000 ya. Jadi Satoshi sorry, Ryoshi cabut ya dari sosial media di Twitternya, menghapus semua postingan-postingannya. Tetapi yang datang ke koin Shiba Inu itu sebanyak 23.000 lebih ya kemarin. Dan baru-baru ini Shiba Inu juga telah diterima di salah satu restoran yang berbasis di Amerika Serikat ya. Jadi langsung aja nih kita masuk ke sumber informasinya. Nah, di sini ada rantai restoran cepat saji di Amerika yang bernama Chipotle. Sekarang dapat menerima Shiba Inu sebagai pembayaran melalui Plexa. Nah, jadi nama perusahaannya itu atau nama restorannya adalah Chipotle dan dia berbasis di Amerika Serikat. Dia menerima koin Shiba Inu dan beberapa altcoin lainnya juga ya yang diterima sebagai alat pembayaran di perusahaan itu tersebut. Dan di situ melewati atau dijembatani oleh platform yang bernama Plexa.
Ini ya, jadi kalian bisa melihat nih logonya kayak cabe gitu ya, warna coklat. Chipotle, rantai restoran cepat saji yang berbasis di Amerika, sekarang menerima pembayaran dalam total 98 cryptocurrency termasuk Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan banyak lagi. Secara eksklusif melalui Plexa, platform pembayaran digital. Nah, jadi udah ada totalnya itu kurang lebih 98 aset kripto yang sudah diterima sebagai alat pembayaran di salah satu restoran yang bernama Chipotle yang berdiri di Amerika Serikat melalui platform Plexa, di mana platform Plexa ini adalah platform digital ya. Kalau di Indonesia mungkin sama kayak Dana, Oppo, GoPay ya kayak gitu. Nih, ini ada sebuah Twitternya juga, Plexa HQ ya. Kemitraan ini akan memungkinkan pelanggan untuk membelanjakan token Shiba Inu dan mata uang digital lainnya dari aplikasi berkemampuan Plexa untuk Borito, mangkuk, dan lainnya di salah satu dari 2.975 lebih restoran Chipotle di Amerika Serikat. Wow, restoran Chipotle ini dia sudah memiliki 2.975 yang berdiri di Amerika Serikat, atau bisa dibilang yang tersebar di Amerika Serikat ya, dari berbagai kota. Jadi itu sudah bisa ditemukan restoran Chipotle ya. Dan di situ kalian bisa tuh untuk menggunakan koin Shiba Inu sebagai alat pembayaran dan menggunakan atau dijembatani oleh platform Plexa, dan dia berkemampuan juga untuk Burrito. Untuk pembayaran dengan Plexa, seseorang harus mengunduh aplikasi Gemini atau Spiden yang keduanya menyimpan aset digital. Pelanggan kemudian dapat menggunakan aplikasi ini dan mengetuknya di dalam toko untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi kurang lebih itu kalian harus mendownload dulu aplikasi Plexanya ya, dan dikonekkan ya, mungkin gitu, dikonekkan ke Gemini dan juga Spiden ya. Kira-kira seperti itu untuk bisa dilakukan pendebetan ya, kalau untuk menggunakan kartu debit yang di debit juga ya, atau mungkin di scan barcode ya. Jadi ada sebuah scan barcode lah kayak gitu. Pada 10 Desember, Plexa, pemimpin global dalam pembayaran digital murni, secara resmi menambahkan dukungan untuk Shiba Inu. Dengan dukungan ini menjadi mungkin bagi 40.000 toko di seluruh Amerika Serikat untuk menerima Shiba Inu sebagai pembayaran. Wow. Jadi totalnya adalah 40.000 toko di seluruh Amerika Serikat. Dan itu menerima koin Shiba Inu sebagai alat pembayaran. Wih, mantap banget ya. Ini jadi pada tanggal 10 Desembernya nih ya, ada 40.000 toko yang memang tersebar di Amerika Serikat, dan itu pun semuanya menerima koin Shiba Inu sebagai alat pembayaran. Chipotle adalah rantai restoran cepat saji bergaya Meksiko populer yang saat ini melayani di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, dan Prancis. Restoran ini mengkhususkan diri dalam teko dan burrito, misi yang dibuat sesuai pesanan di depan pelanggan. Wow, jadi restoran Chipotle ini dia bukan hanya tersebar di Amerika saja, melainkan dia pun sudah tersebar di negara Inggris, Kanada, Jerman, dan juga Prancis. Dan dia juga misinya adalah sesuai pesanan di depan pelanggan. Jadi dibuatnya langsung di depan pelanggan gitu. Misalkan kalian ingin memesan mie tek-tek gitu ya, misalkan kalian ingin memesan mie tek-tek, itu kalian langsung bisa melihat ya cara pembuatannya seperti apa gitu. Ini luar biasa sekali, di mana restoran-restoran itu biasanya dibikin di dapur ya. Kita memesan udah, nanti udah siap gitu kan, udah matang baru diantarkan. Ini kita bisa melihat langsung dari segi penyajian dan juga pembuatannya. Woi, mantap banget ini ya dari Chipotle. Pada tahun 1998, McDonald Corporation mengakuisisi sebagian besar rantai restoran. Dengan akuisisi ini, Chipotle dapat berkembang menjadi lebih dari 500 lokasi. Setelah ini, pada tahun 2006, McDonald Corporation sepenuhnya melepaskan diri dari Chipotle. Saat ini, Chipotle memiliki hampir 3.000 restoran di Amerika Serikat saja. Dan pada Desember 2021, 97.660 karyawan melayani rantai restoran cepat saji Meksiko terkemuka. Wow, jadi ini dulunya ya. Jadi pada tahun 1998, McDonald Corporation telah mengakuisisi atau bekerja sama dengan restoran Chipotle ini tersebut ya. Sampai dia bisa tersebar di 500 lokasi. Dan pada tahun 2026, McDonald itu putus hubungan dengan Chipotle. Ya, jadi udah tidak ada kerjasama lagi antara McDonald Corporation atau McDonald dan juga Chipotle. Ya, dan setelah sebelum sebelum putusnya hubungan itu, Chipotle sudah tersebar di 500 lokasi di Amerika ya. Dan saat ini Chipotle itu sudah memiliki hampir 3.000 restoran
dan itu semuanya berada di Amerika Serikat saja. Dan dia memiliki total karyawan 97.660 karyawan. Wow, jadi memang benar-benar berkembang pesat sekali ya. Setelah dilepas oleh McDonald, sudah tidak bekerja sama lagi dengan McDonald pada tahun 2006. Ternyata Chipotle malah berkembang pesat. Pada tanggal 28 Oktober 2021, Chipotle Mexican Grill merayakan tahun ke-21 Burrito. Acara Halloween favorit penggemar dengan penuh gaya pada hari itu menjadi merek restoran pertama yang membuka lokasi virtual di Roblox, platform global yang menyatukan jutaan orang melalui pengalaman bersama. Jadi pada tanggal 28 Oktober 2021 ini ya, tahun kemarin, ternyata Chipotle itu melakukan party di ulang tahun yang ke-21 tahun ya bersama Burrito, dan dia juga mengadakan acara Halloween di mana itu pun salah satu favorit penggemar dengan penuh gaya katanya. Dan pada hari itu juga itu menjadi merek restoran pertama yang membuka lokasi virtual di Roblox. Wow, luar biasa sekali ini ya Chipotle. Berarti menjelang Oktober tahun 2022 usia perusahaan Chipotle ini menjadi 22 tahun ya. Masuk ke usia 22 tahun. Karena pada tahun 2021 Chipotle ini berusia 21 tahun dan sekarang tanggal 28 Oktober 2022 dia akan memasuki usia yang ke-22 tahun. Wow. Ini perusahaan yang memang sudah berdiri sejak lama sekali ya. Apabila kita menghitung kemarin itu ulang tahun ke-21, berarti dia berdiri kurang lebih itu pada tahun 2000-an ya. Karena dia bekerja samanya ini pada tahun 1998 ya, mungkin dia meresmikannya pada tahun 2000 ya, kira-kira seperti itu. Karena melihat dari ini ya, ulang tahunnya itu kemarin pada tanggal 28 Oktober 2021 dia usianya ke-21 ya. Artinya peresmiannya dia pada tahun 2000. Walaupun dia bekerja sama dengan McDonald sejak 1998. Oke, memang mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian seputaran koin Shiba Inu dan juga partner barunya. Dimana salah satu perusahaan cepat saji yang bergaya ala Meksiko yang bernama Chipotle dan berbasis di Amerika Serikat telah menerima koin Shiba Inu sebagai alat pembayaran di restoran itu tersebut menggunakan platform Plexa. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.